Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Kepada asatidzah sekalian yang saya banggakan dan anak-anak kita semua, teman-teman kita semua dari santri BPTG Baitul Makmur yang semoga menjadi pejuang-pejuang di masa depan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa tetap selalu tidak melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa merasakan semua nikmat yang telah kita rasakan sampai detik ini, dari kita bisa belajar Al-Quran, belajar agama, belajar di mana bisa menghormati, menghargai sesama kita, sesama muslim dan lain sebagainya. Itu semua tidak bisa kita dapatkan kecuali di mana? Di pondok pesantren. Kalau di sekolah umum belajarnya dapat, tapi Qurannya apakah dapat? Tidak akan dapat. Makanya sekarang itu banyak sekali sekolah-sekolah itu mengajukan sebuah MOU atau kerjasama ke pesantren. Karena apa? Sekarang tuh yang lagi naik daun di pasaran adalah tahfidzul Quran. Kita sendiri dari SMP 2, SMP berapa ya? Kalian? 3. Dulu ada dari MTS, Karaan ngajukan permohonan kerjasama. Itu bukti bahwa apa? Quran ini dimanapun ada orang yang tertarik. Dan ini menjadi daya tarik bagi zaman ini. Kenapa? Semua ini kita hidup di zaman di mana akhlak dan adab itu sangat-sangat jauh dan harus kembali ke Al-Quran. Dan orang tua sekarang itu kalau pengen anaknya baik, paling minimal mengusahakan di pesantren. Cuma kalau di desa kayak gini kebanyakan nggak mampu. Karena apa? Kalau secara matematika di pesantren itu terhitung mahal. Nah, kita di sini alhamdulillah ada para muhsinin, para donatur yang mau menyisihkan hartanya untuk kita semua. Itu patut dan perlu disyukuri. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri dan kita Habibuna Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan perjuangan beliau, di mana beliau ini tidak kenal kita, tidak pernah ketemu kita, tapi di penghujung akhir hayat beliau yang senantiasa terulang dari lisan beliau adalah umatku, umatku, umatku. Bukti bahwa kepedulian beliau terhadap umatnya. Ini kita harus balas dengan apa? Kita perjuangkan, kita dakwahkan, kita langsungkan keberlangsungan perjuangan dakwah beliau. Nah, semoga kita semua termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Selanjutnya langsung saja. Ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan, ustaz yang sudah memberi bimbingan dan mengarahkan demi keberlangsungan acara malam pada hari ini. Mungkin ini bisa dibilang perdana. Sebelumnya sudah pernah, cuma tidak semeriah ini. Ini bisa meriah dilihat dari mana ya? Yang pertama ada snacknya. Terus apa lagi? Ada mic-nya. Ini agak meriah jadi. Suaranya ada keluar. Apa
apalagi di belakang ini belum lama gedung gazebonya aulanya ini jadi ya, kita manfaatkan ini wujud ya kita pakai dan bukti ke para donatur bahwa yang beliau infakkan ini terpakai untuk perjuangan agama ini gitu ya. Jadi acara kita malam pada hari ini judulnya apa? Muhawarah dan pentas seni. Nah ini sebelumnya Ustaz sudah pernah memberitahukan kepada kalian ya tentang muhadarah. Muhadarah ini salah satu agenda ini banyak dan di setiap pesantren intinya adalah di mana muhadarah ini menjadi tempat ajang santri ini mengeluarkan bakat dan potensinya terutama dalam hal khitbah atau pidato atau secara umumnya disebut public speaking. Public itu apa? Zam. Public itu apa? Kalian yang belajar bahasa Inggris. Public itu umum. Speaking bicara. Berarti artinya bicara di depan. Kenapa ini harus dan penting untuk pesantren? Apalagi santri. Karena ini adalah para santri yang akan melanjutkan perjuangan dakwah pendahulu kita. Dan mau nggak mau kita semua tanpa terkecuali akan ada waktu dan tempat akan ngomong di depan umum. Nanti itu kalau nggak ada persiapannya, nggak ada latihannya, itu susah dan sulit. Entah ya itu berdek, entah itu yang lupa tiba-tiba padahal sudah siap di bawah maju baru salam tiba-tiba blank banyak kayak gitu. Dan yang kita tahu sekarang yang lewat di media sosial itu Ustaz bisa Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, siapa lagi? Itu semua berawal dari seperti kita ini latihan. Nggak mungkin orang bisa langsung maju ke depan, bisa ngomong, bisa pidato lancar, ngomong apa aja bisa. Itu semua harus ada latihannya. Ustaz Abdul Somad itu pernah ditanya Ustaz, gimana cara bisa ceramah seperti antum, lancar dan menarik banyak hadirin, jamaahnya itu senang. Gimana kata Ustaz? Ya latihan. Saya dulu itu disuruh Ustaz maju. Saya pakai karena saya ngefans sama Ustaz. Saya pakai metode Ustaz. Pakai metode ini ternyata garing dan tidak sesuai dengan gaya saya. Makanya beliau latihannya gimana? Kata beliau, yaitu teks pidato dibaca, dihafal, terus maju ke cermin, ngomong, melihat diri sendiri. Tidaknya sebelum ngadep orang lain, sudah pede dulu ngadep ngomong dengan dirinya sendiri. Kalau dengan dirinya sendiri aja nggak pede, sudah insecure, gimana mau ngomong di depan orang? Makanya dilatih dengan ngomong lisannya ini banyak diolahragakan biar nanti pas di depan nggak kaku, biar lancar. Jadi itu penting yang berada kita. Selanjutnya adalah pentas seni atau beberapa nanti yang akan ditampilkan. Itu apa? Salah satunya adalah melatih kreativitas sebagai santri. Terus kekompakan kalian sebagai santri satu sama lain. Tiap kelompok kan mengajukan beberapa penampilan. Yaitu kalau nggak kompak nggak akan ketemu. Jadi melatih kekompakan. Orang ini kalau nggak ada kerjasama itu nggak akan kompak. Nanti kerja sendiri nggak ada kesempatan untuk kerja. Dalam muhadarah ya. Dan banyak sekali di pesantren kayak gini tuh ada. Dan alhamdulillah yang kita ini langsung ada. Maksudnya kita baru berapa tahun di sini? Baru 2 tahun belum ada, belum lengkap. Yang satu baru ini belum
Genap 1 tahun kita sudah berjalan melaksanakan muhadharah. Pondok saya dulu itu yang SMP ya. Saya kan dulu itu angkatan pertama juga itu muhadharah belum ada sampai kelas berapa itu dulu. Itu cuma kultum biasa. Karena apa emang ustaz-ustaznya yang di pondok cuma 1, bayangkan. Kita tuh satu angkatan 35. Yang tidur di pondok ustaznya cuma 1. Makanya kurang dalam pembimbingan atau ngarahin santri karena kurangnya ustaz. Ini alhamdulillah banyak ustaz tidur bersama kita semua. Kalian bisa setiap hari beri arahan. Alhamdulillah bisa terlaksana. Gitu ya. Jadi diharapkan dengan agenda-agenda kayak gini membuat kreativitas, keberanian ngomong di depan umum terlatih. Jadi enggak kaget lagi nanti. Di rumah disuruh maju karena sudah terlabel. Mau nggak mau kalian kita semua sudah terlabel santri. Nanti di rumah itu awam-awamnya masyarakat kalau lihat sudah nyantri mesti ada dihargai. Bahkan disuruh maju ya entah imam, entah kultum, adzan, iqamah dan lain sebagainya. Itu semua ya berkaitan dengan ngomong bicara di depan. Mungkin itu dari saya untuk malam ini. Singkat saja. Selanjutnya kita nantikan penampilan dari teman-teman kita yang khitbah maupun yang menampilkan beberapa yang mereka punya nantinya. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk MC nanti sebelum penutupan mungkin ada lain-lain dulu untuk koreksi atau dan tambahan. Ya, dan tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Musa Herudin Sarjana Agama selaku Mudir PPTGT Baitul Makmur atas sambutannya. Acara yang keempat ialah muhadharah santri PPTGT Baitul Makmur. Pada kesempatan ini kami berikan kepada yang terjadwal malam ini Saudara Rihan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sebat, serta nikmat yang paling penting ialah nikmat iman dari Islam. Salawat serta salam terlebih kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yaitu Islam. Dan semoga kita bisa mendapatkan
berkat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Saya di sini akan menyampaikan tema yang berjudul niat berpuasa. Apakah niat itu yang termasuk disyaratkannya bila akan menunaikan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan? Jawabannya adalah iya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah riwayat dari Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari atau sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis ini sudah jelas bahwa niat itu memiliki nilai penentu yang membedakan suatu pelaksanaan ibadah ataupun yang bukan ibadah. Maka dari itu, niat sebelum puasa itu sangat diperlukan, dan ini merupakan rukun dari puasa. Niat sebelum puasa itu selalu disyaratkan, meskipun pelaksanaannya hanya dilakukan di dalam hati saja. Maka dari itu, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, minimal kita niat terlebih dahulu. Dan niat itu bisa dilaksanakan di dalam hati dan juga sebelum fajar. Sebab orang yang mengerjakan puasa tetapi belum menentukan niatnya, maka puasa itu tidak terhitung. Dan saat ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah ini, segala hal yang kita lakukan dengan kebaikan akan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan keadaan berpuasa, segala hal yang kita lakukan harus diliputi dengan rasa semangat dan keimanan yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rehan. Selanjutnya, saudara yang kedua, yaitu saudara Rosid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik alaihi wa ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan dalam syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yaitu nikmat sehat, tempat dan keberuntungan rahmat iman. Salawat dan salam mari kita teruskan kepada baginda agung kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa kabar kita dari zaman ke depan menuju zaman yang akan datang. Para hadirin rahimahullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat amat bagus oleh semua umat muslim. Semua amalan baik akan dilipat gandakan padanya. Contohnya ketika kita baca Quran di bulan-bulan biasa saja, ketika kita baca di ayat Quran akan diberikan 10 pahala. Belum lagi di bulan Ramadan pasti akan dibuat pahala lebih banyak lagi pahalanya. Jadi jangan saja akan bulan Ramadan kali ini berbuatlah amalan banyak sebanyak-banyaknya, mulai dari amalan yang kecil sampai amalan yang besar. Rugi jika kita tidak melakukannya. Salah satu bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW dari zaman adalah semua amalan kebaikan akan dibuat gandakan padanya. Jadi akan Nabi Muhammad SAW iri dengan kita. Jadi jangan sia-siakan bulan kita. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih kepada saudara Rosid. Selanjutnya, saudara yang ketiga yaitu Zulfar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, sempat, dan nikmat paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa selawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu Islam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Pada bulan Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk meningkatkan ibadah mereka dengan membaca Al-Quran. Banyak sekali keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya dan beserta darinya. Yang pertama, meningkatkan derajat di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi untuk mendapatkan pahala yang sempurna dan untuk mendapat tambahan karunia dari sisi kami. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Yang kedua, mendapat pahala yang besar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya satu kebaikan pahala, dan satu kebaikan pahala akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, mendapat syafaat dari Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah telah datang kepadamu petunjuk yang cukup melalui Al-Quran? Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dari keutamaan tersebut, maka marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di Ramadan nanti dengan ikhlas dan penuh keikhlasan, sehingga kita dapat meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Zulfar. Selanjutnya saudara yang keempat yaitu saudara Faik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati
yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah membawa kita dari zaman kesilapan sudah dengan terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita termasuk umatnya juga melaki Nabi. Amin. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul berkah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah ibadah yang memiliki berkah dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah waktu yang penuh rahmat dan ampunan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Puasa Ramadan tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan buruk dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu puasa Ramadan juga mengajarkan kita untuk lebih peduli dengan sesama dan bersama dan meningkatkan kualitas hubungan sosial kita kepada orang lain. Dalam menjalankan puasa Ramadan kita juga harus banyak membaca Al-Quran, salat tarawih, bersedekah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan lainnya. Dengan melakukan semua itu kita akan merasakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kualitas ibadah kita kepadanya Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memberikan keberkahan dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Faid. Selanjutnya saudara yang kelima yaitu saudara Dafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat beserta nikmat, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, sehingga kita bisa berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Allah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah membawa Islam dari zaman ke-8 menuju zaman terang seperti ini. Dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai salat tarawih. Salat tarawih adalah berdirinya salat pada bulan Ramadan di awal malam. Dikatakan bahwa alasan penamaan salat ini dengan tarawih karena mereka beristirahat setelah 2 kali salam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, bagaimana keadaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di bulan Ramadan dan di bulan lainnya dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kau tanyakan mengenai bagus dan bacanya. Kemudian beliau salat 4 rakaat dan janganlah kau tanya mengenai bagus dan bacanya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Yusollah arba'an summa yusollah arba'an," yang artinya Nabi salat 4 rakaat kemudian beliau salat 4 rakaat. Menunjukkan bahwa ada selang waktu di antara 4 rakaat pertama dengan 4 rakaat kedua dan di antara 4 rakaat kedua dengan 3 rakaat terakhir. Dan pada yang 4 rakaat terakhir Nabi Muhammad SAW membaca salam di setiap 2 rakaat tersebut. Juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 11 rakaat termasuk di antaranya witir 1 rakaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili masna masna," yang artinya salat sunnah di malam hari itu dilakukan 2 rakaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dharma. Terima kasih kepada Moderator Santri PPTGD Bani Makmur atas sambutannya. Acara yang kelima adalah pentas seni yang kita tunggu pada malam ini. Pada santri tampil 1. Pentas seni akan ditampilkan drama kepada kelas 7. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menampilkan drama. Di suatu desa bernama Desa Pelosok, ada seseorang anak bernama Joko. Joko berkeinginan untuk menuntut ilmu di sebuah kota, yaitu kota Konoha. Lalu Joko pun meminta izin kepada bapaknya. Pak Japa, beliau pijet usiaku. Wah, enak kan pijetanmu Pak Japa. Kowe arep sinau neng kota Konoha samping jembatan ngisor bendungan kae. Kula lajeng pamit sinau ten kota Konoha, Pak. Ya, wes kono sinau sing sregep ya Le. Wes kono lunga. Di perantauannya, Joko menyewa sebuah tempat di dekat pondok pesantren. Di sana, Joko berteman akrab dengan warga-warga, baik dari kalangan bangsawan, budak, ismi, kaya, pondok, dan lain-lain. Tapi karena Joko dekat dengan orang-orang pondok,
Maka Joko mulai tertarik dengan Islam. Apa itu Islam yang benar dan lain-lain. Ikan, kowe nek mangkat ning pondok liwat endi? Kalau aku mau berangkat ke pondok itu harus nyebrangin sungai Nil dulu. Kalau saya lewat perempatan Mekah lurus. Ya aku harus mangkat ning pondok aku kudu nyebrang kali Amazon. Nah aku lewati gunung sing dhuwur banget. Pakai pertanyaan dong. Kebutuhan. Jenis-jenis ikan. Aku ya jelas negara kita lah, negara Indonesia, Italia. Nah, aku Inggris. Nah aku Aku yang takut. Di ngono to nek ngono to. Mondok kuwi napa wae to? ngono ya ngono. Iku sholat, iku ngaji, iku mangan, iku turu, iku atus. Ya ngono terus ora padha karo ning omah. Ya ora ngono. Mondok kuwi kene tok duit saka wong tua terus iso dikirimi duit meneh. Duit iso wong tua terus iso dikirimi duit meneh. Duit iso nyelengi terus iso nggo tuku HP iPhone karo lah mobil mencine karo ya. Jarang ngono modai ten ora disidani wong tua terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Modal itu buat belajar agama, mendalami apa itu Islam supaya kita tidak salah dalam berislam. Jadi ngono kok ngono Islami kudu salat tok. Ya enggak salat doang, ada juga ngaji, puasa, zakat, sedekah, infak, dan banyak lagi yang lainnya. Setelah pulang dari perantauannya, Joko melihat warga-warga di desanya yang kurang paham dengan Islam. Lalu Joko pun berinisiatif untuk mengadakan baca Al-Quran bersama. Oh, sama nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rencana-rencana kita mulai rapat. Wonten sing badhe diaturaken. Kula Pak. Iurane wis entuk 1000 dienggo bangun tua. Kula Pak, kamar mandine rusak, tolong dibenakne. Halamane dereng dipel.
Maaf Pak, sekalian saya perhatikan kondisi masyarakat kita ini sepertinya kurang paham tentang Islam. Pak, sebagai contoh banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana jika membuat acara untuk membaca Al-Quran bersama-sama? Kowe wong anyar rasa sok-sokan alim, rasa ngurusi urusane wong liya. Acara kaya ngono ya butuh duit, ora gratis. Rasa nyusah-nyusahi wong liya. Ora sangel kuwi to Pak, kan iso diusahake dhisik. Ya kita terima sarannya dulu. Yang lain kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan Joko disetujui. Di desa itu ini ada pengajian kecil-kecilan, tetapi hanya ada beberapa orang yang aktif di situ. Amin. Amin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah usulan ini bisa disetujui. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang. Minta. Saya juga berharap anak-anak kita dan seterusnya masih memiliki semangat seperti kita. Di desa Joko pun mulai diadakan kegiatan Islami. Lalu lambat laun desa Joko pun menjadi pusat kegiatan Islami. Namun Ayo Pak ngaji bareng dengan pondok. Sing penting Pak Joko tiba-tiba terkena serangan jantung yang membuatnya meningsoi di tempat. Santri-santri Baiti Makmur Santri-santri Baiti Makmur, sekian drama yang dapat kami sajikan kepada Anda sekalian, dan satu hal yang dapat kita ambil dari drama yang telah kami sajikan setelah Anda dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih kepada pentas seni yang ditampilkan drama. Selanjutnya pentas seni akan ditampilkan puisi kepada kelas 7. Kami persilakan tunjukkan bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini sebagai pecinta akan membacakan puisi berjudul Bunga Hatiku, Bunga Hatimu untuk gadis Jerman. Aku sebagai pejuang akan membacakan puisi perjuangan berjudul lebih baik merdeka daripada tidak merdeka. Dan saya adalah penjual telur. Saya akan membacakan puisi nasib penjual telur berjudul Aku penjual telur buat adikku yang suka makan telur. Saat bulan purnama menerangi alam, kau datang padaku sambil tersenyum manja. Kulihat samar-samar wajahmu tertimpa cahaya rembulan, begitu cantiknya. Bagaikan Rana dan Martin berdesingan membakar perkampungan. Tak pernah ku kenal istilah takut, walaupun lawan lebih seribu kali. Petang tingkatan berarti dikiri berserta. telur mas telur, kubawakan keliling kampung setiap hari demi sesuap nasi. Telur merupakan bagian dalam hidupku. Semua aku jual. Telur ayam, telur bebek maupun telur kita Willy. Kau tersenyum padaku dan aku pun tersenyum padamu. Tanda cintaku kian meraju malam itu. Perlahan kau dekatkan bibirmu ke telingaku seraya berpisah. Merdeka, seluruh rakyat Indonesia harus meneriakan kata merdeka. Sekali lagi rakyat Indonesia harus menggunakan Telur, kita aku menjajakan telur setiap hari. Hujan dan panas tak menjadi rintangan. Satu-satu telur keulus sambil berkata, lirih ayamku. Aku cinta padamu sayang. Hatiku berbunga, kupulai rambutnya hitam. Perlahan kudekatkan bibirku. tank berlapis baja milik Belanda harus kita hancurkan. Lama kita jejak, lama kita disiksa. Mulai titik ini aku harus Bertelur sebanyak-banyaknya. Kau telah berjasa dan menulis ayam-ayamku. Aku ingin mengetahui bagaimana telur dapat keluar. Kuperhatikan ayamku dengan seksama dan kupeluk dengan mesra. Kau berjasa dalam pelukanku. Rapatkan erat-erat tubuhku ke tubuhmu. Kemudian didorong oleh seluruh rakyat Indonesia. Lihat semangat perjuangan yang membara. Aku berada di barisan paling depan dan senapan di tangan memusuh tembak. plung kaki satu persatu dan kusimpan di kamu. Terpejam dan napasmu mendesak. Kau peluk juga aku dengan mesra. Ternyata kita sama-sama ingin saling Membunuh mereka yang menyerang dari jauh. Maju, serang! Aku berteriak sambil mengangkat tinggi-tinggi. telurku. Sekarang dalam keadaan sedih, merenungi nasib ayamku yang sedang dimabuk cinta. Kita sama-sama menangis bahagia. Matamu perlahan ku bersihkan dengan Senapan mesin yang panas, sepanas darahku. Kembali ku sambut serangan yang datang dengan peluru yang sudah membusuk. Tidak laku dijual lagi. Oh telurku, oh ayamku. Sayang, tidak perlu disesalkan. Tataplah mataku kembali dan kau terjang, lalu hancurkan. telurku akan kudekatkan padamu. Tenanglah, diamlah, aku akan Merobek-robek terus, lemparkan semua yang kita punya sambil mengucapkan telur sayangku. kutusuk kau sampai mati. Aku masih punya banyak. Telur dan ayamku. Aku cinta padamu sayang. Sampai darah penghabisan hingga akhirnya Bertelur lagi dan telur ayamku adalah telur kasihku. Kita akan selalu bersama. berjuang selamanya untuk Telur. Begitu aku menjajakannya setiap hari. sekian puisi berantai dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang ditampilkan puisi. Selanjutnya, pentas seni yang ketiga akan menampilkan nasib kepada kelas 7. Kami persilahkan. Yang akan ditampilkan kepada kelas 8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan nasyid dari Senin. Marilah para santri niatkan dalam hati untuk mengaji membina agar terpuji, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang, demi meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan, Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai petanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan, Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Sekian dari nasyid dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pentas seni yang ditampilkan nasyid kepada kelas 7.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pentas seni ditampilkan kelas 7. Yang selanjutnya akan menampilkan nasyid kepada kelas 8. Waktu dan tempat kami persilahkan tunjukkan.
Tempat. Coklat. Berapa 1 juta? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Yang dijanjikan kepada kita marhabannya Ramadan, marhabannya marhabannya Ramadan, marhabannya Ramadan. Bersahur ada pahala dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Jangan menghindari harinya, malah datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Marhabannya Ramadan, marhabannya marhabannya Ramadan, marhabannya Ramadan. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhabannya Ramadan, marhabannya marhabannya Ramadan, marhabannya Ramadan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk sang Terima kasih pentas seni Santri Rukmini Baiti Makmur atas sambutannya. Acara yang keenam adalah yaitu pengorasian dari Ustadz. Bukan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berselesai. Apa agenda atau muhadharah penampilan dari semua santri tanpa terkecuali, sampai yang bagian mempersiapkan pun ikut tampil.
lihat Mas Kevin tadi tetap tampil ke sini bawa meja. Jadi semua turut andil dalam ambil peran, alhamdulillah. Jadi judulnya lain-lain ya Mas Fadil, bukan koreksi. Jadi nggak semua tentang koreksi nanti, lain-lain. Jadi yang pertama untuk alhamdulillah acara malam hari ini dari segala keterbatasan kita, alhamdulillah ini sudah bisa dibilang berjalan lancar dan sukses. Untuk sekelas ya kalian baru kelas berapa? Kelas 8 dan 7 tanpa ada senior. Kalau di pondok lain atau sekolah lain mungkin ada senior, nanti bisa tanya-tanya. Kalian tanpa ada senior, jadi nggak ada gambaran, tapi bisa sudah mulai, walaupun juga ala kadarnya, tapi itu sudah suatu yang masya Allah. Yang pertama untuk khitobahnya, khitobah atau pidato tadi, alhamdulillahnya sudah tanpa kertas. Jadi latihan kultum itu berarti sudah mulai melatih mental. Jadi untuk maju kayak gini nanti ini kita laksanakan tiap kultumnya selesai. Jadi semua sudah maju, sebelum muter lagi kita adakan kayak gini lagi. Jadi pas dapat jadwalnya kultum gunakan semaksimal mungkin. Jadi nanti pas jadwal nggak tahu nanti dapat undian, kalian yang khutbah sudah siap, kemarin sudah maju kultum, tinggal maju lagi ke sini. Yang dihadapi juga mukanya ini lagi, ustadznya juga ini lagi. Jadi nggak ada yang berbeda. Jadi pas kultum kalau sudah maju dengan maksimal, ke sini nanti insya Allah mudah. Jadi gitu ya, pas kultum gunakan dengan maksimal mungkin. Terus ya beberapa tadi yang kita koreksi, ya lupa sebenarnya. Siapa tadi yang pertama? Mas Rehan. Alhamdulillah sudah bagus, pembawaannya sudah santai dan tenang. Mungkin perlu ditambahin lagi berapa peragaan tangannya biar untuk mengambil sebuah bahasa Indonesia perhatian hadirin. Jadi dengan tangan terus suaranya lebih diangkat lagi. Tapi jangan terlalu keras-keras, nanti kita ya Mas Zufar tadi di awal keras banget, akhirnya putus suaranya. Jadi tapi bagus, dimana di awal kayak Mas Zufar tadi, di awal tuh karena semua orang tuh melihat awalnya, di awal tuh sudah mulai dengan menggelegar, yang tadinya orang pada ngantuk ngobrol satu sama lain langsung terkaget, ada apa ini? Apa ini yang mau disampaikan? Akhirnya orang-orang pada fokus, baru masuk ke khutbah. Itu bagus. Terus kalau sekiranya lupa gimana kalau sekiranya lupa? Sekiranya lupa, ngomong apa saja, yang penting ngomong. Nggak perlu terlalu terpaku dengan materi yang kalian hafalkan. Ngomong yang kalian cerita boleh. Jadi kalau lupa dalil ya sudah. Kurang lebihnya gini. Saya ingatnya apa? Yang penting jangan langsung. Contohnya kalau Rasulullah bersabda ternyata salah. Ya. Jadi ditambah kata kurang lebihnya gini. Kalau kurang lebih ya namanya kurang lebih. Yang tersampaikan berarti emang nggak sesuai dengan lafal hadisnya. Jadi ngomong apa saja yang penting tidak terkesan terputus. Kalau terputus nanti nunggu hening lama tambah ngeblank. Lihat peserta juga.
pesertanya bingung, yang depan tambah bingung, sama-sama pada bingung. Hanya suara apa yang terdengar. Jadi gitu. Kalau sekiranya lupa yang mau diomongkan apa, ngomong apa saja nggak apa-apa. Gitu ya. Terus tenang, santai saja. Jadi tidak usah terlalu cepet-cepet. Dari gimana ngatur apa? Ngatur mental, namanya mental tuh ya perlu dilatih. Terus napas itu kalau pengen ada beberapa tips itu gimana biar tidak apa meledek itu gimana. Ada orang yang mengatakan itu tangannya ini digenggam, kukunya ini kuku jempol ditekankan ke jari yang sini, terus ambil napas dalam-dalam, keluarkan kali 2 kali, mulai tenang baru ngomong. Jadi kalau dari awal sudah tergesa-gesa, nah, nanti sampai akhir bisa terbawa ya, tenang ya. Jadi ya untuk gambaran kedepannya bagi siapa nanti yang bagiannya dipersiapkan, setidaknya materinya dikuasai. Intinya tuh menguasai. Kalau materinya sudah terkuasai, dipahami saja dulu, nggak perlu dihafal. Kalau ngapal, kalau lu sudah lupa satu kata, nanti ngeblank semua hilang. Tapi kalau paham materinya, insya Allah ngomong apa saja nggak sesuai dengan yang tertulis, nanti bisa. Gitu ya. Itu namanya harusnya dipahami. Dipahami, jangan terpaku dihafal. Kalau dihafal, contohnya ya sudah ngapal lancar, pas di belakang, pas maju lihat salah satu orang kok apa lihatnya agak gimana, belum lagi kalau ada cewek, langsung hilang semua itu hafalannya. Kenapa? Cuma terpaku dengan hafalan. Jadi dipahami, materinya dipahami. Kalau materinya dipahami, nanti kayak Mas siapa tadi? Mas Rehan. Walaupun kayak meragukan, tapi lancar sampai akhir, tenang, nggak tergesa-gesa. Walaupun kurang pengekspresiannya, ekspresinya kurang, jadi kurang dapat. Gitu ya. Selanjutnya untuk kita baik. Selanjutnya untuk apa tadi? Pentas seni. Itu semua tadi seni atau apa? Kalau kita dulu di Banda bukan namanya pentas seni, namanya tasliyah. Tasliyah itu dari salah, artinya adalah hiburan. Jadi nggak harus seni tapi hiburan. Yang penting menghibur sudah masuk kategori. Yang pertama untuk yang tadi apa? Drama. Saya nggak terpikir kalian dapat materinya dari mana, cerita tentang bagus sebenarnya. Beberapa banyak hikmah yang bisa diambil. Mungkin kalian yang bawakan sendiri nggak tahu ada hikmah di sana. Tapi pada yang pertama itu teksnya. Masa menampilkan drama, percakapan orangnya bawa teks, nggak realistis maksudnya gitu. Kalau kalian pernah lihat apa di TV film tuh mereka bawa teks gini, dialognya ada nggak? Nggak ada kan? Drama. Semua film itu aslinya cuma drama yang diedit. Ada acara TV itu ada yang nonton, ada yang ketawa, itu ada yang nonton. Ya kayak kalian di depan di depan mereka itu ada orang-orang yang nonton. Mereka di depan memperagakan drama. Itu nggak ada yang bawa kertas. Jadi besok lagi yang mau drama dihafalkan dialognya. Nggak perlu dihafalkan sesuai dengan kayak gitu. Yang penting tentang ini bahasnya mengalir saja, ngomong apa saja. Gitu ya. Terus apa tadi poin atau hikmah dari drama?
Nah kalau dari drama ya nanti dikonsepkan lagi apa lebih tertata yang bawa, yang epilog prolognya itu yang bawa, ceritanya itu tunggu dulu dong baru selesai, baru yang meragakan maju, baru belum selesai sudah nyelonong, baru dikatakan Pak Joko meninggal, dia belum turun sudah pada bondong-bondong bawa. Ini malaikat mautnya bareng-bareng, bukan warga, masih cerita. Terus apa lagi? Kostumnya yang lebih, nah, ya, kostumnya sudah bagus sebenarnya. Kalau mungkin kalau ada yang meragukan, jadi kostum itu ya sesuaian. Contoh kalau mau peragakan orang Arab atau orang Jawa. Dan beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari drama tadi apa? Apa? Tadi siapa tokoh utamanya? Pak, Joko. Joko itu yang mati. Oh, bapaknya yang mati. Dia diajak ngaji nggak mau dah. Jadi Husnul Khotimah atau Su'ul Khotimah? Ditutup dengan Su'ul Khotimah. Jadi saya lihat tadi beberapa hikmahnya itu. Siapa anaknya Pak Joko? Anaknya Pak Joko. Berarti Joko itu anaknya. Berarti Abu Joko aslinya tadi. Bapaknya betul adanya. Bapaknya Joko. Ternyata kalian peragakan itu siapa tadi yang jadi Joko? Dan ini ngomong ke bapaknya dengan bahasa kromo, Masya Allah. Bapak jadi-jadian. Jadi apa? Kalian sebenarnya paham, ngomong sama orang tua harusnya pakai bahasa yang halus. Jangan cuma di drama, kalian pintar acting tapi di realita setidaknya tuh kalian menunjukkan bahwa kalian tuh paham konsepnya gimana seharusnya sama orang tua. Itu yang pertama. Jadi sama orang tua pakai bahasa yang kalian sendiri yang menunjukkan masa kalian yang lakuin. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu pas apa? Pas pergi ke kota terus ke pondok. Nah, efek ke pondok ternyata bagus. Jadi kalau ada orang itu dia di lingkungan yang baik akan mendapatkan efek kebaikan juga, akan terbawa dengan dan sebaliknya. Terus pas ke mana? Balik ke desa mau berdakwah. Itu tadi menunjukkan beberapa tantangan dalam dakwah ke masyarakat. Walaupun di mata kita itu seakan-akan kebaikan, tidak semua orang itu bisa menerima kebaikan. Bahkan bapaknya sendiri menolak, tidak cocok. Itu sebuah tantangan. Itu berapa hikmah yang kalian bawakan tadi di drama. Selain drama itu tadi apa? Puisi. Itu namanya puisi apa? Puisi berarti nyambung gitu ya. Sudah baguslah tadi. Jadi kalau orang benar-benar menghayati atau memperhatikan nanti akan ke bawah. Jadi apa? Ke bawah lucunya, menghiburnya. Terus selanjutnya apa? Di nasyid. Nasyid itu tadi baru pertama dengar. Apa tadi judulnya? Kelas apa? Yang pertama. Judulnya Hafiz Quran. Kalau yang Ku Cinta Umi tadi sampai ke belakang sudah biasa dengar. Itu yang depannya emang gitu. Tambahan. Kalau dari banyak. Tapi kalau yang belakang itu sudah biasa. Saya lebih fokus ke yang depan.
Untuk bantu gimana? Awal-awal mulai itu. Marilah para santri Terus niatkan dalam hati niatkan dalam hati. Terus Pada untuk mengaji. mengaji terus Membina akhlak terpuji. membina akhlak terpuji. Terus apa tadi? Tinggalkan kenyamanan. Tinggalkan kenyamanan. Apa lagi? Tinggalkan yang tersayang. Tinggalkan kasih sayang. Yang tersayang. Tinggalkan yang tersayang. Nah, itu bagus. Ini harus diulang-ulang kalian. Jadi kan wiridan tiap hari. Biar apa? Biar di pondok itu betah. Karena dibawakan kajian aktivian tiap habis maghrib itu juga kayak nggak ada pengaruh. Jadi mungkin karena bawaannya bahasa Arab, pengertiannya kurang. Kalau kayak tadi itu kalian bisa meresap. Harusnya santri itu kayak gitu, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan yang terkasih dan tercinta. Tapi untuk siapa? Untuk mereka. Gitu ya. Jadi itu ya mengingatkan kalian kembali hakikatnya santri itu gimana dan kenapa jadi santri. Ya, jadi jangan cuma nyanyikan tapi nggak meresapi isinya. Terus yang kelas 7 tadi kurang lebih sama kan, tapi lafadznya juga beberapa lafadznya beda tentang santri. Itu yang kelas 7 itu asli saya belum pernah dengar. Itu judulnya apa? Rindu santri. Jurusan itu kayak ceritanya santri lagi galau gitu. Kangen ayah ibu di pondok. Nah itu semua kalian akan rasakan, akan rindukan, kangen dengan suasana kayak gitu nanti pas kalian lulus dari pesantren. Dulu saya itu pas SMA kelas 3 itu bukan muhadharah tapi khitobah, ujian khitobah. Ujian khitobah itu di akhir disetelkan nasyid apa ya? Lupa. Yang tentang hafiz Quran itu. Tapi bukan yang tadi, tapi hafiz Quran tentang perjuangan orang hafal Quran. Lihat ada temen tuh tiba-tiba nangis. Padahal dia badannya paling besar dari kita. Dia tuh paling gentleman, paling berwibawa. Ini kok aneh kok bisa nangis. Ngapain ya? Ngapain dulu nangis bro? Maka dia ya setelah lulus pondok ini lanjut kuliah di luar. Ini Quran yang kita dapat ini apakah terjaga? Itu yang dia sedihkan. Jadi nanti itu padahal belum lulus dari pesantren. Jadi nanti saat-saat kayak gini mesti akan kalian rindukan. Jadi masa-masa di pesantren dinikmati sebisa mungkin. Itu ya. Yang terakhir tadi, masya Allah. Bawa apa dari mana? Saya tadi bisa dapat kayak itu dari mana? Nah, itu bagus. Dengan kreativitas seadanya bisa menampilkan sebaik mungkin yang ada yang dipunya. Ya. Untuk muhadharah malam hari ini, semua secara keseluruhan alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Ya, untuk sekelas kita ya, jadi tetap diharapkan perkembangannya ke depannya. Walaupun ini kita bilang sukses, bagus dan lancar, kita sebagai seorang mukmin itu harus senantiasa berkembang. Kalau kata ulama itu gimana? Kalau hari ini, kalau hari besok kok sama hari kemarin itu berarti sebuah kerugian. Jadi harus senantiasa ada perubahan. Sama aja rugi, apalagi lebih buruk. Itu ya. Jadi harus lebih baik. Jangan apa puas dengan yang sudah diraih. Harus senantiasa pengen lebih baik dan lebih baik lagi. Selanjutnya
Besok insya Allah perpulangan jam 9. Jam 9 baru boleh dijemput. Jadi nanti kalian habis subuh bisa langsung bersih-bersih. Habis subuh mungkin persiapan saja. Persiapan barang. Kalian cuma pulang 2 hari, nggak perlu banyak-banyak yang dibawa. Sampai hari Selasa sore. Dan nanti kemungkinan jam 8-nya nanti kita ada kumpul dulu di sini, pembekalan Ramadan. Kalian karena kemarin belum. Yang kelas 7 dulu ada pembekalan sebelum Ramadan. Kemarin besok sebelum pulang pembekalan beberapa agenda kita nanti di bulan Ramadan ngapain. Gitu ya. Jadi nggak ada yang boleh pulang sebelum jam 9. Bisa dipahami? Selanjutnya, untuk malam ini ada nonton? Sudah jam 10 kurang. Nonton apa? Film apa? Nggak boleh ditonton, haram. Banyak adegan terbuka.